normalnya mobil itu ininya kan kosong ya, atau ada celah. Ini saja baru saya tambahkan ya, kalau kalian lihat video saya sebelumnya. Dan ini kondisi mobil saya ini ya, pasti kotor karena kena debu dan kena hujan, tempias, itu bisa menghasilkan gerak seperti ini ya. Dan ini gimana cara pembersihannya yang aman? Jangan disemprot dengan air ya, itu bisa beresiko untuk masuk ke celah-celah dan bisa menimbulkan karat nanti berikutnya. Ini ya pasti kotor, dan ini wajar ya, di setiap mobil akan mengalami hal yang demikian. Bagian depan pintu ini panel pertama ya juga kotor sekali ya, kalian bisa lihat ini. Nah ini ya, kotor banget ini dibandingkan dengan ini yang sudah saya bersihkan ya dengan cairan nanti yang akan saya tunjukkan ya. Ini bersih. Ini juga tampak lebih bersih ya, tapi aman pembersihannya. Jadi saya menggunakan kit multipurpose ya, cleaner, yaitu cleaner untuk pembersihan serbaguna ini sebetulnya. Dan kalau kalian bisa lihat, ini ada bahasa Indonesia juga ya. Kit multipurpose cleaner ini merupakan produk dengan formula khusus, efektif membersihkan lemak, minyak, aspal, debu, noda dan lainnya ya. Dapat digunakan juga untuk membersihkan perkakas bengkel ya. Jadi ini lebih banyak digunakan untuk otomotif sih sebetulnya ya. Cara pakainya simple juga, semprot pada permukaannya akan dibersihkan, biarkan cairan produk itu bekerja selama 1 menit. Lap dengan kain yang bersih atau gunakan sikat pembersih untuk noda yang membandel. Bila perlu dibilas air. Jadi tidak harus dibilas ya, tapi bila perlu. Cara pakainya untuk noda kotoran yang ringan, larutkan 1/4 gelas ya, kalian bisa baca sendiri ya. Ini murah banget ya. Ya di bawah 50.000 sebotol gede gini ya. Ini isinya 500 ml. Punyanya Johnson ya. Ini ada pengamannya juga ya. Diputar gitu. Kalau saya semprotkan begini, tidak saya campur dengan air ya. Langsung saya gunakan kuas seperti ini, langsung saya gosok-gosok seperti ini ya, biar dia rontok dulu kotorannya ya, nanti baru diulangi lagi. Nah, kalian bisa lihat ya, kotor banget loh, jorok ya, karena ini terbentuk dari debu dan air ya, yang tempias dari luar. Kita semprotkan lagi ya. Ini bisa juga dilap supaya tidak terlalu kotor. Jadi diangkat dulu kotorannya dengan menggunakan lap. Kering boleh, setengah basah boleh. Padahal udah dilap begini tapi masih belum bisa bersih karena sudah membandel nodanya ya. Nah, kelihatan lebih bersih ya sekarang, tapi harus diulang-ulang, tidak bisa sekali. Terutama di celah-celah sempit begini nggak bisa menggunakan lap, tetap harus menggunakan bantuan kuas ya, kuas. Celah-celahnya ini yang susah, tapi ya memang harus telaten. Kalau kuasnya kotor seperti ini, kalau saya celupkan air aja. Nah, saya bilas dengan air supaya kuasnya bersih. Baru kita ulangi lagi. Ya. Kotor banget ya. Sampai bawah gitu kotornya. Apalagi yang daerah sini ya. Semprot dulu aja supaya kotorannya larut ya. Masih kotor ya. Ini saya lap lagi
masih membandel yang di sini ya. Kalau agak membandel harus digosok sedikit ya dengan menggunakan lap supaya kotorannya ikut ya. Kalau nggak gitu susah juga. Kalau hanya mengandalkan kuas ya, harus telaten memang kalau untuk membersihkan hal seperti ini ya. Ini hasil setelah sampai 3-4 kali ya diulang. Ini masih belum maksimal kalau menurut saya ya. Kalau mau lebih telaten lagi ya bisa, atau bisa dilakukan di lain hari ya, ditelateni lagi ya. Tapi kalau kalian bisa lihat sudah bersih ya, sudah bersih jauh dari yang sebelumnya ini. Kalau hasil bersih nggak bersihnya ini tergantung dari orangnya juga ya, telaten atau enggak. Sekarang kita intip yang panel kedua ya, pintu kedua. Ini yang dari tampak depan ya. Nah ini juga kotor banget ya. Ini juga akan saya bersihkan. Caranya juga sama ya. Paling kotor di tempat saya adalah pintu yang kedua ya, karena pembersihannya bisa dari depan ataupun dari bagian dalam pintu keduanya ya. Paling kotor nih. Ini masih saya biarkan untuk larut dulu. Dan untuk masalah kuas ini sebaiknya kalau ingin lebih detail, ukurannya yang banyak ya, mungkin yang paling kecil supaya bisa masuk celah-celahnya ya. Nah kebetulan saya cuma punya satu ukuran ini aja ya, jadi nggak bisa maksimal. Ini hasilnya ya untuk yang pintu kedua sebelah kiri ya. Memang tidak bisa perfect langsung ya, bersih sempurna nggak bisa, harus diulang-ulang dan membutuhkan ukuran kuas yang kecil-kecil ya supaya bisa lebih masuk ke dalam. Tapi so far so good, saya sudah puas dengan apa yang saya kerjakan ya dibanding dengan sebelumnya. Jika ada pertanyaan kenapa tidak dilakukan detailing saja, pasti hasilnya lebih baik. Ya bagi saya melakukan sendiri jauh lebih aman ya, karena ini kan ada karet-karet sealnya yang menuju ke dalam ya. Dan usia mobil saya juga tidak mudah, jadi takutnya nanti masuk ke dalam dan apa istilahnya tuh menggenang sedikit ya. Dan saya nggak tahu dampak ke belakangnya baik apa tidak, bisa menimbulkan karat atau tidak. Kalau seperti ini dijamin aman ya, dijamin aman walaupun tidak bisa maksimal bersihnya memang dibanding dengan detailing, tapi Pak, saya puas. ini coba. Iya. Untuk dua panel mobil ya, depan belakang, kanan dan kanan belakang juga habis separuh ya. Tapi juga tergantung dari tingkat kekotoran dari mobil kalian juga ya. Kalau tidak terlalu kotor pasti tidak banyak pemakaiannya. Semoga bermanfaat ya video saya kali ini, bagaimana cara melakukan pembersihan yang aman di mobil kita ya, tanpa khawatir dan tidak mahal. Yang pasti hasilnya cukup optimal. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan nantikan video-video saya selanjutnya. See you next time. Salam optimal.